Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax teman-temannya, kembali lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Selamat datang di hashtag review Mokit teman-temannya, dimana di sini aku bakalan review Mokit atau model kit yang aku punya. Kalau nggak punya ya nggak mungkin tak review. Oke, di video kali ini teman-teman aku mau review ini. Haki Gilgok Menes Luna Marehawk Custom bootleg ya teman-temannya, bootleg ya teman-teman, jelas namanya juga bootleg, pasti KW. Bagaimana reviewnya teman-teman? Mari kita review bersama-sama. Harusnya sih nggak ada masalah teman-teman ya. Harusnya. Oke, jadi inilah HG Gilgok Menes Luna Maria Hawk Custom dari Thor model ya teman-teman ya. Ya sudah bisa dilihat ini adalah bootleg ya, barang KW. Artbooknya sangat mengcopy punya Bandai punya teman-teman ya. Bahkan loh logonya itu loh dirubah ya. Jadi seperti ini ya teman-temannya, yang biasanya logo Bandai biru sama logo Bandai Namco diganti seperti ini teman-teman ya. Nah terus di sini ya teman-temannya, tulisan yang biasanya itu gitu kan high grade ya teman-teman, sekarang diganti menjadi advance model ya teman-teman ya. Kayak nggak nyambung ya singkatannya HG kok kepanjangannya malah advance model. Ya bootleg ya teman-teman ya, barang KW ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke menu utamanya, yaitu model kitnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, untuk garis-garis panel liningnya cukup tegas. Untuk detailing pun juga ini, untuk detail-detailnya kelihatan oke ya. Untuk snap fit rata-rata udah enak semua, cuma ada beberapa part yang harus dikikis sedikit karena emang agak alot untuk masuknya. Nanti tak kasih tahu di mana aja, teman-teman pantengin aja sampai akhir. Nah ini untuk tampak depannya, tampak samping, tampak belakang seperti ini, tambah samping satunya lagi seperti ini. Kita lanjut ke artikulasi. Yang pertama adalah kepala. Kepalanya bisa ke kiri dan ke kanan ya teman-teman ya, tapi nggak bisa muter 360 karena kepentok sama moncong dan bagian belakangnya itu yang glember ini. Terus bisa nganggo juga dan udah double joint juga, jadi lehernya juga bisa gerak. Bisa tengleng kanan kiri juga pastinya. Di bagian bawah kepala ini bisa digerakkan juga untuk mengubah arah matanya. Kita lanjut ke bagian lengan. Untuk baunya bisa digerakkan sendiri ya teman-teman ya. Untuk tangannya bisa diangkat segini. Untuk sikut bisa ditekuk sejauh ini karena udah double joint pastinya. Tangannya juga bisa diputar 360 tentunya kalau posisinya benar ya teman-teman ya. Kalau nggak benar ya nabrak nabrak backpack. Terus bahannya juga bisa maju mundur ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi bisa lebih leluasa lagi kalau teman-teman nggak pose-posenya. Pastinya lengan dan tangannya juga bisa diputar-putar seperti ini. Lanjut ke bagian bodai ya teman-teman, bodai atau body. Untuk body bisa diputar kanan kiri tapi nggak bisa sampai muter ke belakang ya teman-teman. Maksudnya 360 karena kepentok armor skirtnya ini loh ya, bisa dilihat nih agak kepentok. Lanjut, body bisa ditekuk ke depan, bisa patah kanan kiri juga. Lanjut ke bagian rok atau skirt ya teman-teman ya. Bagian depan bisa dibuka semua seperti ini ya teman-temannya. Nah untuk skirtnya ini ya tak potong ya teman-temannya, untuk ball jointnya tak potong biar lebih dinamis geraknya. Skirt samping bisa diangkat segini ya teman-temannya. Untuk skirt belakang tidak bisa diapa-apain, dia diam 1000 bahasa ya, tidak bisa diapa-apain. Kita lanjut bagian kaki ya teman-teman ya. Bagian kaki bisa diangkat segini ya teman-teman, ini bisa dilihat nih kepentok armor ya teman-teman ya. Bisa dilihat armor dengkul natap ya, nabrak. Terus bisa diangkat ke samping sejauh ini. Untuk ke belakang ya mentok ya teman-teman ya, karena armornya skirt belakang tidak bisa diangkat. Dengkulnya pun udah double joint ya pastinya, dan bisa ditekuk sejauh ini. Nah karena kepentok skirt ya teman-teman, kepentok skirt sama armor kaki yang segede gaban gitu ya teman-teman ya, jadi harus agak maju sedikit biar bisa full ketekuk joint dua-duanya. Bisa diputar 360 pastinya. Armor ankle kaki bisa naik turun, kaki depan bisa ditekuk,
Kakian kaki bisa maju mundur, bisa diputar, bisa patah kanan patah kiri ya. Jadi bisa patah kanan dan patah kiri. Kita lanjut ke bagian backpack ya teman-teman ya. Sayap bisa diangkat untuk bendernya ini. Bendernya satunya juga bisa diputar-putar seperti ini. Bagian thruster bisa diangkat juga. Untuk invertusnya ini bisa maju mundur. Oke, setelah artikulasi kita lanjut ke aksesorisnya. Kita tuh dapat apa aja gitu loh. Yang pertama di sini kita dapat 2 buah Magnus Gladius atau melee weaponnya. Yang satu mode storage dan satu yang sudah mode standby. Kita juga dapat 2 beam efeknya. Untuk beam efeknya ini cukup oke ya teman-teman ya, nggak ada gelembung-gelembungnya. Juga ini udah tebel banget jadi nggak akan gampang patah juga teman-teman. Cara pasangnya pun ini juga gampang ya teman-teman ya. Ini tinggal dipasin aja bentuknya dari ujung senjatanya itu sama bentuk beam efeknya, jadi mengikuti. Untuk pakainya ya teman-teman, ini tuh sistemnya sandwich ya, jadi harus dilepas dulu armor tangannya dahulu. Selanjutnya kita dapat Type 35 Prototype Advanced Railgun. Di sini juga ada pegangannya juga untuk digunakan 2 tangan. Cara pakainya pun masih sama teman-teman ya, sama pakai cara sandwich. Nah ini bisa digunakan 1 tangan maupun 2 tangan. Lanjut kita juga dapat MMI M6336E Enhanced Beam Rifle. Ada handle tambahan juga untuk mode 2 tangannya juga. Cara pakai masih sama yaitu sandwich ya teman-teman ya. Jadi harus dibuka dulu armor tangannya. Lanjut kita dapat shield beserta efeknya juga pastinya. Untuk handle-nya ini bisa diputar-putar ya teman-teman ya. Untuk shield bisa 2 mode. Yang pertama mode storage dan yang kedua adalah mode deploy. Untuk memasang efeknya ya teman-teman, ini di sini ada kayak jendulan kayak gini teman-teman ya nih. Nanti tinggal dimasukkan ke lubang efeknya aja. Untuk shieldnya bisa dipasang di bagian lengan yang ada di lubangnya ini teman-teman ya. Kanan atau kiri bisa ya, sebenarnya ada lubangnya. Bisa mode deploy atau mode storage-nya. Shieldnya juga bisa dipasangkan ke tangan ya teman-teman ya. Tinggal dimasukkan aja nih untuk pegangannya ke lubang tangannya. Nah untuk ini tanpa copot-copot armor tangan, tinggal diselip gitu aja teman-teman. Kita juga dapat action base juga seperti ini. Untuk base nya ada 4 lubang yang bisa kita pakai ya teman-teman ya. Bisa dipakai di mana aja ya, mau tengah, depan, belakang ya sesuai lubang. Lalu untuk tiangnya di bagian ujung bisa diputar dan bisa naik turun. Bagian tengah bisa diputer juga. Bagian bawah pun juga bisa. Jadi banyak artikulasinya. Sekarang kita ke bagian minusnya apa aja ya teman-teman ya. Agak banyak teman-teman ya. Jadi siapkan kuping-kuping teman-teman. Yang pertama bagian efek shield yang ini ya teman-teman, yang besar ya teman-teman, yang atas ini loose, gampang lepas teman-teman. Bagian handle-nya pun ini ya teman-teman, bagian handle shield pun juga loose, gampang lepas. Untuk molding ya teman-teman ya, untuk molding moncongnya ini juga nggak bagus teman-teman ya. Ya agak mencong. Atau emang mataku yang silinder teman-teman. Ya bisa dilihat ya teman-teman, ini sepertinya emang moldingnya jelek teman-teman. Nah tadi yang aku bilang ada snapfit crash yang harus dikikis sedikit itu aja teman-teman, adalah di bagian bahu kanan ini. Apa ya? Kayak ada kepentoknya gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus dikikis sedikit. Selanjutnya yaitu stikernya ya teman-teman. Stikernya ini, nah stikernya kertasnya emang tebel ya teman-teman, tapi gampang lepas dan gampang sobek ya teman-teman. Mending dicat aja teman-teman. Kalau teman-teman ada marker, nah pakai aja markernya daripada dianggurin. Selanjutnya ya teman-teman, untuk join di paha kaki itu terlalu seret teman-teman ya, buat diangkat ke samping. Jadi harus dikikis-kikis dulu biar mulus pas diangkatnya teman-teman ya. Terus untuk tangannya ini ya teman-teman, agak sulit masuk ya teman-teman pas dimasukkan ke lubangnya. Kalau armor armor lengannya enggak teman-teman, coba tuh dimasuknya kayak tangan-tangan biasa itu agak susah teman-teman. Kayak emang lubang sama boljonnya itu enggak sinkron teman-teman. Jadi boljonnya teman-teman kikis sedikit biar gampang masuknya.
Oke teman-temannya, jadi itulah ya HG apa ini Gilgok Menes Luna Maria Ho Custom by Tor Model teman-temannya. Jadi dengan harganya aku pas beli itu kemarin berapa ya, 180.000 teman-teman ya. Kalau tak cek tadi di toko hijau teman-temannya atau marketplace ya teman-teman, aku lagi ada diskon jadi cuma 160 teman-teman. Kalau teman-teman ada berapa ya, apakah worth it dibeli atau tidak? Ya aku serahkan ke teman-teman ya teman-teman ya. Profesi orang beda-beda. Misal aku jawab ini worth it, ada temennya nggak worth it, ya udah itu profesi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang menilai apakah ini worth it atau tidak teman-teman ya. Oke, jadi itulah teman-teman review kali ini teman-teman ya. Nantikan video-video lainnya teman-teman ya di Papa Jax ya teman-teman ya. Jangan lupa minum biar tidak sakit ginjal teman-teman ya. Dadah teman-teman.